Di urutan kelima, Newgrange. Newgrange adalah sebuah makam besar yang dibangun di Irlandia lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Ini bukan hanya makam yang mengesankan, tetapi juga merupakan salah satu pintu masuk ke dunia akhirat Celtic. Menurut mitologi Celtic, para dewa melakukan perjalanan bolak-balik antara alam duniawi dan dunia mereka sendiri melalui makam yang sudah dikuduskan seperti Newgrange. Dianggap juga sebagai pintu masuk ke ruang pesta megah atau Lord of Light. Ada persediaan makanan dan minuman yang tidak terbatas, serta pohon ajaib yang terus membuahkan hasil. Mitologi tertua mengatakan Newgrange sebagai rumah atau sumur yang merupakan sumber segala nikmat di dunia. Pohon di dekat sumur menjatuhkan benih mereka ke dalam sumur, yang bertujuan untuk mengirim pengetahuan mereka ke dalam dunia manusia. Penghuni lain yang berkaitan dengan Newgrange adalah Dagda, salah satu yang tertua dari dewa Irlandia, yang berhubungan dengan pengetahuan, matahari, dan langit. Ia dipercaya menjaga makam Newgrange hingga saat ini. Di urutan keempat, Taman Hesperides. Menurut mitologi Yunani, Gaia memberi Hera hadiah pernikahan berupa pohon yang berbuah apel emas. Ia akhirnya disimpan di Taman Hesperides. Taman ini juga kaitannya dengan Hercules yang ditugaskan untuk mencuri salah satu buah apelnya. Pintu masuk ke Taman Hesperides dikatakan berada di Lixus, sebuah kota di Maroko. Dahulu merupakan sebuah kota Romawi yang ramai, namun sekarang hanya reruntuhan. Lokasi taman disebutkan dalam sebuah teks yang berasal dari Hellenistik Yunani, namun lokasi lainnya juga diusulkan, termasuk Siren dan salah satu pulau di lepas pantai Libya. Di urutan ketiga, Gerbang Gwine. Menurut tradisi voodoo, Gerbang Gwine ada hubungannya dengan berlalunya roh dari kehidupan menuju kematian. Gerbang Gwine merupakan sebuah portal ke alam baka tersebut, di mana gerbang itu sendiri terdiri dari 7 gerbang. Dibutuhkan waktu 7 hari lamanya untuk melewati semua gerbang, dan ketika roh gagal melewati semua gerbang itu, mereka akan kembali ke bumi sebagai zombie. Beberapa praktisi voodoo percaya bahwa 7 gerbang terletak di 7 kuburan yang berbeda di New Orleans. Meski lokasi yang tepat dan nomor urut dari gerbang adalah rahasia yang dijaga ketat, Gerbang Gwine dipercaya lebih mudah ditemukan saat liburan Mardi Gras dan All Saints Day, tetapi menemukan mereka hanya awal dari masalahnya. Gerbang harus didekati dan dibuka dalam urutan yang benar, dan masing-masing gerbang memiliki penjaga yang membutuhkan korban yang sepadan. Membuka gerbang dalam urutan yang salah atau korban tidak menyenangkan penjaganya dikatakan akan memiliki akibat roh-roh yang marah berbahaya untuk meninggalkan akhirat dan masuk ke dunia kita. Di urutan kedua, Shambhala. Shambhala mungkin lebih dikenal di dunia barat sebagai surga fiksi, Shangri-La. Menurut tradisi Buddha, Shambhala adalah sebuah kerajaan yang tersembunyi di mana nilai-nilai Buddha dan tradisi merupakan suatu hal yang terpenting. Alam Utopia juga adalah sebuah rumah dari prajurit Gesar yang memimpin gerombolan orang benar yang akhirnya akan masuk ke dunia manusia untuk memerangi setan-setan di dunia. Banyak cerita-cerita tentang penemuan Shambhala telah diterbitkan. Dikatakan bahwa Shambhala dapat memasuki dari pos-pos yang lama didirikan oleh Alexander the Great, pemukiman Sufi Sormon, dan kota kuno Balkh di Afghanistan, perbatasan Tibet di Himalaya, dan lembah Sutlej di India. Bahkan, Heinrich Gilmer yakin bahwa Shambhala adalah rumah bagi ras Arya seperti yang Nazi ingin ciptakan dan telah mengatur 7 ekspedisi untuk menemukannya. Memasuki Shambhala mungkin lebih sulit daripada kelihatannya. Menurut Dalai Lama, pintu masuk tidak akan muncul untuk Anda sampai Anda telah mencapai kemurnian sejati, setara dengan kota mitos tersebut. Banyak orang yang percaya bahwa berarti pintu masuk bukanlah sebuah lokasi fisik, tetapi keadaan pikiran, yang berarti bahwa semua pintu masuk di atas bisa menjadi nyata. Dan di urutan pertama, Kerajaan Peri. Peri amat sangat terkenal di Irlandia. Bahkan masyarakat di sana benar-benar percaya akan adanya kerajaan peri yang mendiami bukit-bukit batu, seperti misalnya Knockma Woods. Knockma Woods terletak di belantara barat Irlandia dan mempunyai beberapa legenda. Ratu prajurit legendaris Mevi dikatakan dimakamkan di piramida di Knockma Hill, dan bukit itu sendiri diduga adalah sebuah tempat masuk ke salah satu dari kerajaan peri di Irlandia. Diperintahkan oleh Raja Peri Kerajaan Connacht yang bernama Finbera.
Kerajaan itu diduga terletak hanya di luar lingkaran batu di bukit tersebut. Konon, Raja Finvera pernah menculik ratu dari Raja Irlandia dan membawanya ke kerajaan Connacht. Raja Irlandia mengetahui hal ini dan mengikuti Finvera sampai ke bukit dan memerintahkan prajuritnya untuk mulai menggali. Namun, setiap malam saat prajuritnya tertidur, peri-peri Finvera menutup lagi lubang yang telah digali tersebut. Untuk mencegah mereka memperbaiki pintu masuk, Raja Irlandia menebarkan garam di sekitar bukit itu dan akhirnya sukses menggali jalan menuju kerajaan peri tersebut untuk menyelamatkan istrinya. Sekedar informasi, Knokma bukan hanya sekedar legenda. Penggalian arkeologi juga menemukan sejumlah situs Neolitik di hutan sekitarnya dan monumen-monumen batu yang berasal dari zaman 6000 sampai 7000 sebelum Masehi.